Shalom kaum muda. Amsal 30 ayat 18-19 mengatakan, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ini Pak Amsal mengatakan begitu. Dia melihat dalam hidup ini, dia mengatakan ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Raja Wali di udara bagaimana dia tidak mengerti. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ish dan Isya, laki-laki dan seorang gadis. Jadi ini dikatakan bahwa ayat-ayat ini adalah sulit dimengerti oleh orang. Orang mengatakan bagaimana ya jalan hidup Ish dan Isya, seorang laki-laki dan seorang gadis. Sulit kita untuk mengerti. Karena semuanya punya akal, punya pikiran dan perasaan. Dan manusia itu selalu berubah-ubah. Hari ini dia begini, besok dia berubah. Karena dia punya akal ini yang membuat dia selalu berubah-ubah. Tapi pagi hari ini dikatakan, bagaimana kita memahami jalan seorang laki-laki dan seorang gadis? Kaum muda, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan istilah jomblo. Jomblo. Apakah kamu tidak laku? Atau memang kamu laku? Karena laku, tapi kamu lebih bagus jomblo. Laku keras. Ini ada orang, tapi aku tidak laku, Tuhan. Jadi aku jomblo, sudah terpaksa. Tapi yang satu, aku laku keras, Tuhan. Aku lebih bagus pacaran sana, pacaran sini. Lebih bagus jomblo daripada tidak jomblo. Sudah pagi ini kita melihat, kita pikirkan jalan seorang laki-laki dan jalan seorang gadis. Ish dan Isya. Mari kita lihat, apa sih jomblo itu? Keuntungannya jomblo itu apa? Kalau engkau jomblo dan engkau tidak jomblo. Kalau tidak jomblo kita sebut keluarga ya, berkeluarga. Kalau seorang jomblo itu katanya keuntungannya bisa mencapai karir yang puncak. Gak ada yang ganggu. Maka dia karirnya berhasil sampai puncak. Dan mudah bergaul. Punya teman banyak. Tidak ada yang cemburu. Apapun yang dilakukan dia sepertinya bebas. Saya bebas. Sana bebas, sana bebas. Tidak ada orang yang cemburu. Jomblo itu banyak teman. Jomblo itu lebih, tapi keluarkan keuangan. Jadi dia boros. Boros uang. Ingin ini, ingin beli itu, ingin beli ini, ingin beli ini. Dia pengeluarannya besar lagi. Dan jomblo itu dikatakan adalah dia tidak bisa mengatur keuangannya itu. Nah, engkaukah tipe jomblo ini? Atau kalau ada dalam keluarga, bagaimana kalau keluarga kelebihannya? Ya, keluarga itu katanya irit, saudara. Bayangkan makan sepiring berdua. Irit kah? Oh, sangat irit kamu. Dan dikatakan setia kepada pasangannya. Dan ada teman berbagi masalah. Kalau jomblo itu sudah ada egois sekali dia. Tidak ada berbagi. Bila perlu masalahnya seluruh dunia dia tahu. Tapi kalau sudah berkeluarga, masalahnya itu berbagi. Makan sepiring berdua, tentu saja masalahnya diberbagi. Ada yang merawat. Pasangan ini saling merawat, saudara. Dan banyak. Dan belajar tidak ego. Jadi ini perbedaan-perbedaan. Engkau ada di manakah? Engkau yang jomblo? Atau menyukai jomblo? Atau memang jomblo? Atau engkau sudah berkeluarga? Tapi semangatnya semangat jomblo. Waduh, banyak sekali ceritanya ini. Kalau urusan jomblo. Nah, saudara. Sebetulnya mari kita lihat tadi
Amsal 30 ayat 18-19 bahwa untuk mengikuti pikiran laki-laki dan seorang gadis ini sangat sulit. Kadangkala hati ini bisa ingin jomblo, ingin tidak jomblo, ingin jomblo, tidak jomblo. Satu hari saya pergi ke satu tempat di luar negeri maksud saya. Lalu saya bertemu dengan seorang bapak, orang Indonesia. Dia jalan berlawanan dengan saya. Saya tanya, "Oh mau kemana?" "Pulang." Karena saya tahu orang itu, saya bilang, "Rumahmu bukan ke situ, tapi arah ke situ." "Oh iya, iya, iya." Dia ternyata sudah mulai pikun. Dia akhirnya pulang, kembali ke arah yang saya sebut. Memang itu rumahnya, saya kenal. Tapi saudara, bapak ini itu orang kaya raya. Dulu sebelum dia pikun, banyak uang. Banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Gadis-gadis cantik-cantik, orang-orang bule, laki-laki ganteng-ganteng. Semua ikut dia kemana dia pergi. Tapi ketika harta bendanya sudah mulai habis, dia sendirian. Dia jomblo. Dia tidak punya istri dan memang tidak punya istri. Tidak punya, dia jomblo. Tadinya kaya, sekarang sendirian. Saya pernah bilang kepada seorang rekan, nggak enak ya kalau sudah usia tinggal di luar negeri tidak ada yang merawat. Saudara, memang plus minus kondisi jomblo ini. Tapi banyak orang ingin menjadi jomblo. Di luar itu banyak orang menjadi, maksudnya di luar negeri, banyak orang ingin menjadi jomblo. Di daerah, bahkan satu negara ada yang mengatakan dia memberi gift hadiah kepada warganya yang mau punya anak 2, yang kedua, anak yang ketiga mau dibiayai oleh negara. Karena orang-orang pada tidak mau punya anak. Sebetulnya bagaimana ini? Apakah kita enak jomblo atau kita enak berkeluarga? Kalau sudah dikatakan, saya jomblo karena terpaksa, tidak ada yang mau. Tidak mungkin. Tuhan unik dan Tuhan memberi kamu berharga di mata Dia. Pasti semua orang, sejelek apapun orang, pasti dia punya pasangan. Sudah pernah lihat sambil iseng-iseng? Seringkali lihat nih, ceweknya cantik sekali. Kok cowoknya jelek sekali, kok mau ya? Gitu. Atau sebaliknya, itu cowoknya ganteng sekali. Kok ceweknya jelek sekali, kok mau ya? Saudara, semuanya hidup ini relatif. Jadi tidak mungkin kalau dikatakan engkau tidak punya pasangan atau engkau tidak bisa cari pasangan. Sejelek apapun kita, pasti tetap punya pasangan. Maka, tapi saya enggak, Pak, saya mau jomblo. Jomblo mau untuk apa? Maka Alkitab mengatakan, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Asher, penolong. Jadi pasangan itu adalah menjadi penolong. Ini Adam dan Hawa ya. Hawa ini ceritanya Adam laki-laki, Allah memberi perempuan kepada laki-laki ini. Memberi Hawa sebagai penolong. Penolong Asher. Asher itu pendamping, pelengkap. Sehingga satu sama yang lain tidak ada yang lebih tinggi, lebih hebat. Baik laki punya peran sendiri, perempuan punya peran sendiri. Dan dijadikan satu menjadi kekuatan yang hebat. Hidup ini memang saling bersatu. Hidup ini saling bersama-sama. Karena dikatakan bahwa manusia diciptakan bertambah banyak, beranak cucu, dan menguasai bumi. Bertambah banyak menyembah Allah, anaknya. Dan memang harus regenerasi. Nah, harus mempunyai keturunan. Sehingga pasangan ini adalah Tuhan menginginkan ada keturunan. Misalnya kalau engkau punya keturunan dan engkau tidak bisa
punya anak dari darah dagingmu, kau bisa ambil anak angkat. Tapi Tuhan mengizinkan itu keturunanmu. Sehingga semua keluargamu, anak angkatmu, cucumu, dan siapa saja, semuanya menyembah Tuhan. Bukankah Tuhan mengajarkan seperti ini? Sehingga dikatakan, jomblo. Tuhan tidak menyukai jomblo. Tunggu dulu sebentar. Tuhan tidak menyukai jomblo. Tuhan mengajarkan kita untuk berpasangan-berpasangan. Ya, benar. Tapi ayat yang 1 Korintus 7 ayat 32 ini bicara soal jomblo. Tuhan tidak menyukai jomblo, tunggu dulu sebentar. 1 Korintus 7 ayat 32. Kita lihat. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan juga mengizinkan kalau engkau ada jomblo. Tapi maksud saya jomblo selama-lamanya. Tapi bukan jomblo sekarang lalu besok punya pasangan, tidak. Jadi di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, engkau kalau seorang jomblo, carilah pasanganmu. Karena bersama-sama pasanganmu, engkau akan berkarya, satu karya yang hebat di dalam Tuhan. Yang luar biasa hebatnya. Engkau saling bahu-membahu, engkau saling berbagi, engkau saling bersama-sama, akan mengeluarkan sesuatu karya yang luar biasa dalam keluargamu. Tetapi Tuhan juga mengajarkan, kalau engkau ada jomblo selama-lamanya, maka ingat, apa yang harus kamu lakukan? Engkau pusatkan hidupmu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang Tuhan lakukan. Banyak perkara Tuhan, urusan, banyak masalah-masalah. Maka saudara, artinya dikatakan bersama-sama dengan Tuhan, hidup untuk hidup bersama dengan Dia. Kalau engkau jomblo selama-lamanya, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar sehari-hari apapun yang kau pikirkan hanya untuk melayani Tuhan. Bukan melayani dunia. Karena Tuhan sendiri yang akan mendampingi kamu. Karena kita, orang-orang jomblo selama-lamanya, disayang kepada Tuhan. Tuhan punya rencana juga untuk mereka. Dan ini panggilan. Tidak semua orang mau jomblo selama-lamanya. Tapi ada juga Yesus juga melakukan semacam itu. Yesus punya visi yang luar biasa. Datang ke dunia sebagai penebus dosa manusia. Dan hanya melalui Yesus Kristus, keselamatan akan ada. Yesus sebagai pintu keselamatan. Siapa menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan mendapat jaminan keselamatan. Yesus seorang jomblo selama-lamanya. Saudarakah seorang jomblo selama-lamanya? Kalau engkau jomblo selama-lamanya, berikan hidupmu pada Yesus. Berikan hidupmu pada Allah. Kau melayani. Jangan berpikir dunia. Dunia ini adalah akan mengganggu kehidupan kita. Jadi bagaimana dengan kaum muda? Apakah engkau seorang jomblo? Atau engkau jomblo sebentar? Sebentar saya ini jomblo, aku besok sudah ada pasangan. Ini jomblo terpaksa, Pak, karena besok lagi cari pasangan. Tapi ataukah engkau memang jomblo selama-lamanya? Tuhan selalu memberkati saudara. Jangan lupa, Alkitab mempunyai ajaran yang kuat. Baik engkau seorang jomblo saat ini dan sebentar kau dapat pasangan, atau engkau seorang jomblo selama-lamanya, Tuhan menunggu saudara. Bacalah Alkitab. Perhatikan baik-baik. Di situ semua ada pedoman untuk hidup sebagai kita, sebagai manusia. Baik seorang jomblo maupun tidak. Kaum muda, Tuhan memberkati. Shalom.